Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Abdul Rauf SPD. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi nih, kurang semangat kita dengar. Kurang semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wajar tadi kita tidak semangat. Kenapa? Karena hari ini adalah hari air mata, sehingga kita tidak mampu menjawab saya punya salam. Ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati, yang mewakili Bapak Kepala SMP 26 Kabupaten Sinjai, Bapak yang mewakili Kepala Sekolah SD 240 Kabupaten Sinjai, yang mewakili Kepala TK, yang kami hormati dan kami muliakan adalah orang tua peserta didik, yang kami hormati para seluruh tenaga kependidikan di 3 sekolah di tempat ini, tepatnya di Dusun Tasosok. Pertama-tama saya mengajak kepada seluruh hadirin maikin narian tua amuji tamat tapu mangari-karing Allah subhanahu wa ta'ala nasabaki ya mi'antu, walaupun cuaca yang kurang bersahabat. Saya tadi ke sekolah juga di Desa Arabika, lalu saya teringat undangannya salah seorang tenaga pendidik yang ada di sekolah ini. Kemarin saya diundang secara mendadak untuk datang di tempat ini, yaitu apa temanya? Dilaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pelepasan atau perpisahan tenaga pendidik yang alhamdulillah tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki yang sangat luar biasa, rezeki yang sangat besar, dengan diberikannya amanah dari pemerintah, dan itu terlepas daripada amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke permukaan bumi ini, yang telah membawa ajaran, yang telah membawa yaitu apa sabuna ampian pepaca mangeri kita ngase, sehingga rien tuari tampakia aneh atau seluruh
orang yang memeluk agama Islam ria sabukna akiada riangi nalaksanakan ampe-ampena ia mainia nalaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ia laku komentari ia nampak antamah kon kesumpat di ruangannya naku say-sayle mengiri sebelah kiri dan saya teruskan tatapan saya, ternyata di kiri kanan kita ada maleh ia mi antu tanoro rienri ditusuan minta ribatan pisahnya. Apa buktinya Bapak Ibu? Kita tahu bahwa di tempat ini ada 3 sekolah, SMP, SD, dan SD, dan TK. Baru saya masuk di sini saya melihat bahwa persatuannya sangat luar biasa. Dengan adanya maleh yang sudah dibikin seperti ini, itu tandanya Bapak Ibu punna anak haderi to sekre maulid pada padanannya pertama-tama turi cinikia yang antu tanorokia punna paca ki belo-belona paca ki atau rokna paca ki bateta tusu apagonnya, berarti itu menandakan bahwa di kampung itu sangat erat atau sangat bagus yang namanya dengan persatuannya. Itu simbol itu, simbol yang seperti itu berarti memang sangat terpukul hati kita jika sekiranya satu saja di antara teman kita yang sudah bertahun-tahun kita bersama-sama, suka dan duka kita lalui bersama, lalu tiba-tiba dia pamit akan meninggalkan kita. Betapa sangat luar biasa terpukulnya hati kita. Oleh karena itu, sebentar saya akan berbicara yang hubungannya dengan maulid, dengan perpisahan dan persatuan dan ilmu pengetahuan yang sangat melekat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur hatu disarianga kutu panitia. Sepusta. Iya, jadi tenang kalau lamber kita bicarangku di tapi ia mungkin sekitar 20 menit paling lama, tetapi ada hikmah yang bisa kita bawa setelah kita keluar di tempat ini. Sayangnya para orang tua peserta didik pena tersongkok, tapi wajar toh punna konre mae biasa nampak tuh subuh ibu-ibu lagi nah biasa dia mau ke mana angkua wah nama kamu jorat batin bicara asing. Nah mendadak mu panengan peringku, mendadak kinyomange panengan kolungku. Tetapi alhamdulillah dengan rian naki melakkan jamaah-jamaah ngapakuanan aki bersama-sama dengan bapak dan ibu guru di sini, itu tidak mengurangi yang namanya dengan nilai ibadah atau keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, saya dulu memperkenalkan diri, utamanya ibu-ibu. Banyak ibu-ibu termasuk bapak-bapak di sini yang mengajar di sini yang mungkin belum kenal dengan saya. Kenal nama, tempat tinggal, tetapi siapa sesungguhnya saya? Saya ini adalah orang asli Tasoso. Mulai dari ujung sana sampai ujungnya Tasoso, terus ke sana melingkar ke Desa Barania, tidak ada orang lain. Yang ada nenek saya, sepupu saya, kemanakan saya, bahkan cucu-cucu saya. Oleh karena itu, saya mau dulu berterima kasih kepada bapak dan ibu guru karena telah mendidik saya punya cucu, anak-anak saya yang ada di Tasoso. Saya adalah orang asli Tasoso. Oleh karena itu, apa hubungannya kenapa saya cerita pribadi saya dengan orang-orang yang ada di warga dusun Tasoso? Sebagaimana dijelaskan di ayat yang saya bacakan tadi, yani antu angkue pang Allah Ta'ala, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iami antuang kue Allah Ta'ala, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ayat yang paling pertama turun mengeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa isinya di dalam adalah ilmu pengetahuan. Tepat sekali hari ini Bapak dan Ibu, terutama Ketua Panitia, dengan ada inisiatif bersama guru yang lain melaksanakan acara seperti ini. Walaupun acara maulid atau bulan maudukian lalu-lalu disigodi, tetapi itu tidak apa-apa. Resabutna ripain tem mauduki apa goyannya. Kenapa dilaksanakan seperti ini? Supaya acara itu meriah. Oleh karena itu pertama-tama risareangia ina bita ripuang Allah Ta'ala iami antu ilmu pengetahuan. Jadi saya berterima kasih sekali lagi karena kita ngaseng antumae riengki andiriki anak-anakku ampungku konderita sosok. Berapa peserta didik Pak Supriyadi untuk SD? 87, berarti berhasil kikabeta Ibu. Yang seharusnya anak-anak di sini lebih 100 kalau kita lihat penduduk yang ada di Dusun Tasoso. Oleh karena itu, apalagi yang muda-muda dibawakan ibu-ibu, elah kerok KBI supaya lo anak-anak ta. Iya, betul. Saya mau nanti 10 tahun ke depan tidak ada lagi orang dari luar mendidik peserta didik di sini. Saya mau tidak ada ibu-ibu kelanggaran ji. 10 tahun ke depan jangan lagi ada guru yang ada di kecamatan lain, apalagi ada dari Kabupaten Bone masuk di sekolah di sini. Iya, jangan lagi ada yang masuk di sini, Ibu. Saya mau supaya anak nanti dialah yang menjadi pemimpin, dialah yang akan mengajar generasi yang ada di sini. Itu salah satu hikmah maulid. Iya, bahkan sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Itu semua adalah perjuangan guru yang ada di sekolah ini. Saya juga maunya nanti kalau saya jadi kepala sekolah, saya mau di sini supaya saya kembali mengabdikan diri di kampung saya. Ya. Tapi ya bukan kita yang atur. Seandainya saya dari dulu saya minta untuk di tempat ini mengajar sekaligus saya mau jadi kepala sekolah di sini. Mudah-mudahan nanti saya punya doa, niat baik saya akan terrealisasi. Karena saya mau membangun, saya punya kampung sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kurang lebih 20 tahun saya mengabdi di kampungnya orang. Kurang lebih 9 tahun saya di Sinja Timur. Baru nanti di tahun 2012 saya kembali di Kecamatan Sinja Barat, tapi maunya saya di Desa Gunung Perak. Tapi kenapa saya ditahan di sana di Desa Arabika? Apa niat saya? Betul-betul saya ingin mengabdikan di desa saya, ilmu yang saya miliki. Anak-anakku semua dengar game dari Boko. Hei, anak-anakku semua peserta didik, perhatikan. Ada, coba semua bertekad berniat 10 tahun ke depan kitalah, atau 20 tahun ke depan kitalah yang menjadi penerus dan memimpin Dusun Tasoso. Bukan saya menjadi guru, tetapi walaupun kita minimal menjadi ketua RT, ketua RW, dan seterusnya. Mari kita membangun desa kita, dusun kita. Jangan selalu orang dari luar mendidik kita. Sepakat anak-anakku semua? Sepakat? Alhamdulillah. Kemudian saya pesankan yang hubungannya dengan ini, yang satu yang ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan kita ketemu di tempat ini untuk melaksanakan maulid, yaitu kita akan mencintai Rasulullah. Kita diharapkan untuk mencintai siapa?
Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, wajar kalau kita pernah melihat wajahnya Rasulullah, sahabat Rasulullah yang melihat Rasulullah pada waktu itu di tanah Mekah, langsung bercakap-cakap, langsung bertatapan dengan Rasulullah. Wajar kalau dia mencintai. Tetapi kenapa kita ini tidak pernah melihat Rasulullah? Bahkan sejarahnya saja sering kita baca, ajarannya yang sering disampaikan oleh para ulama, lalu kita ini mencintai Rasulullah. Salah satu tanda mencintai Rasulullah yaitu banyak-banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, anak-anakku di kelangireki punarian tau ceramah nakilangire ritapu saputna Nabi Muhammad, maka kisempatkan laloi kalenta yani antu salawat ki minimal angkuaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Angkuai gareng Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna kuramala birkia, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yannya turun baca tau baca ya kato bapun alojumaki. Inai pertama as-salawat mangirina bita inna Allah, sesungguhnya puang Allah Ta'ala. Pertama-tama as-salawat mangiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikatnya, malaikat-malaikat. Lalu kita ini yang mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi kita, lalu didengar saja namanya Nabi Muhammad, lalu kita tidak menyempatkan diri untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang ketiga, kita diharapkan untuk selalu mencintai Rasulullah. Suatu kisah, elok-elok kisah Pakuannya bertepatan hari ini ada tenaga pendidik yang di acaranya hari ini dilepas, bukan perpisahan katanya ketua panitia, tetapi dilepas, dia cuma pindah tugas. Oleh karena itu salah satu bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Pada waktu itu turun ayat yang terakhir, ayat yang terakhir turun yang diantu di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Apa nakua kareng Allah subhanahu wa ta'ala konjo angkuai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Angkuai puang Allah Ta'ala sininan tumeta lohea termasuk Nabi Muhammad pada hari ini telah sempurna mintu agamata. Nikmat yang telah saya berikan kepadamu telah cukup, dan saya ridai Islam itu adalah agamamu. Maka pada waktu itu na iseng-iseng mina bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakuang bani-bani minekapa jalanna, maka diadakanlah acara perpisahan atau pelepasan seperti yang dilaksanakan saat sekarang ini. Lalu pada waktu itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakio ki anakna Fatimah radhiyallahu anha, dipanggil anaknya Fatimah, nakio nakwa Fatimah papa saa atau lehai saa nakunai rimimbar kia ren laku sampaikan yang sahabatku termasuk umatku pada waktu itu yang hadir di masjid itu. Akhirnya Rasulullah relehai rianak naik rimimbar kia. Begitu sampai di atas mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringi berpidato mangiri kaumna atau termasuk sahabatna nakua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin umurku di saat sekarang ini tidak lama lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil saya untuk menghadap kepadanya. Dengan kata lain, mungkin jasad saya dan roh saya akan berpisah. Oleh karena itu, jika sekiranya di kesempatan kali ini riengan tumai sahabatku ada di antara sahabatku yang pernah saya sakiti hatinya,
Maka melalui kesempatan ini sampaikanlah kepada saya, karena saya tidak mau nanti dikubur, saya meninggalkan dunia ini lalu saya membawa beban dosa. Maka pada waktu itu tiba-tiba ada sahabatnya berdiri. Salah seorang sahabatnya langsung berdiri, angkat tangan, "Ya Rasulullah, saya pernah dulu disakiti. Bagaimana caranya Rasulullah menyakiti saya? Cambuk yang dipakai Rasulullah waktu itu di saat perang Badar. Tiba-tiba cambuknya Rasulullah kisoheangi riboko natabo apali riboko suruna Allah Ta'ala. Oleh karena itu saya tidak mau memaafkan Rasulullah sebelum saya juga akan mencambuk tubuhnya Rasulullah." Pada waktu itu maka semua sahabatnya di dalam masjid semua berteriak, "Allahu Akbar." Kenapa ada seperti itu, hai sahabatnya Rasulullah? Kita tahu sejak kecil Rasulullah sampai sekarang tidak pernah ada yang disakiti hatinya. Lalu kamu tiba-tiba mengaku bahwa kamu pernah dicambuk oleh Rasulullah. Kalau begitu biarlah kami ini buka kita punya baju lalu kamu cambuk kami sampai meninggal. Dengan cara seperti itu kami akan terima karena kami sangat sayang dan kami sangat cinta kepada Rasulullah. Lalu sahabatnya dia katakan, "Saya tidak terima. Walaupun seluruh sahabatnya Rasulullah di sini mau saya cambuk semua berdarah-darah sampai kamu mati, maka saya tidak akan terima itu sebelum Rasulullah sendiri saya cambuk." Maka apa kata Rasulullah pada waktu itu? Dia katakan, "Anakku Fatimah, alingka saaki atau pergi ambil saya punya cambuk di depan tempat tidur saya, ambillah lalu engkau bawa kemari." Maka anaknya Rasulullah mengambil cambuk ini. Lalu setelah itu diambil, lalu dia katakan, "Coba maju yang mengaku yang pernah saya cambuk waktu itu." Maka maju merelo sahabatnya. Begitu maju sahabatnya Rasulullah, apa dia katakan? Dia katakan, "Waktu itu ya Rasulullah, engkau buka atau saya tidak pakai baju pada waktu itu, tak pakai baju juga tua. Maka sebelumnya bukalah bajumu ya Rasulullah, lalu saya cambuk kamu punya badan." Maka Rasulullah tiba-tiba nak ngasih sahabat, "Allahu Akbar, jangan kamu coba-coba untuk meminta Rasulullah membuka pakaiannya di depan umum, karena itu adalah auratnya Rasulullah, sedangkan istrinya tidak pernah melihat atau jarang sekali melihat auratnya Rasulullah, apalagi orang lain. Kalau begitu biarlah kami ini dicambuki, biarlah kami akan dibunuh, yang penting jangan dicambuk itu Rasulullah." Tetapi apa pengakuan sahabatnya? Dia katakan, "Saya tidak terima, pokoknya maju ke depan." Maka begitu Rasulullah membuka dia punya baju, langsunglah lompat sahabatnya dengan memeluk Rasulullah erat-erat, lalu diciumi tubuhnya Rasulullah, lalu dia katakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya ingin sekali mendekatkan atau ampesiraki bikulenku nabikulena Rasulullah, karena dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah melihat tubuhnya Rasulullah, karena saya sangat cinta dengan Rasulullah. Maka alhamdulillah saat ini tubuhku dengan tubuhnya Rasulullah bersentuhan langsung." Maka semua sahabatnya bertakbir pada waktu itu, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka sahabatnya Rasulullah dia mengatakan, "Puaslah hati saya ya Rasulullah. Seandainya saya tidak mengakal-akali seperti ini Rasulullah, maka tidak mungkin engkau ya baginda akan membuka kamu punya baju. Karena saya tahu bahwa umurmu tidak akan lama lagi kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya akal-akali seperti ini supaya tubuhku dengan tubuhmu bisa bersentuhan langsung, karena saya sangat cinta kepadamu ya Rasulullah." Maka apa yang dikatakan Rasulullah setelah itu? Dia katakan, "Hei semua sahabatku, maukah engkau saya perlihatkan siapa isinya surga nanti?" Maka semua sahabatnya berteriak, "Saya ya Rasulullah, saya mau diberitakan." Maka Rasulullah katakan, "Inilah salah seorang sahabat saya akan jamin
saya akan mintakan kepada Allah bahwa sahabat pula ini yang akan masuk penghuni surga nanti, karena dia sangat cinta kepada aku. Oleh karena itu salah satu bentuk untuk mencintai Rasulullah seperti ini, yakni antum, cukuplah kita ini yang mengaku beragama Islam, apabila disebut namanya kita sempatkan waktu sejenak untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh bahwa orang yang sangat mencintai Rasulullah. Begitulah juga kita. Satu contoh, 7 orang yang dilindungi nanti dan dipastikan masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah orang yang bersahabat karena Allah, lalu dia berpisah dan dia meneteskan air mata karena berpisah. Oleh karena hari ini kita semua sangat bersahabat. Lalu teman-teman yang 4 orang ini akan meninggalkan engkau. Kamu saling mencintai bukan karena ada apa, tetapi kamu sangat mencintai karena Allah. Maka yakin maka salah satu orang yang dilindungi masuk di surga nanti adalah orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya juga sedikit berpesan kepada saudara saya yang akan meninggalkan tempat ini, jangan merasa bahwa kita berada di tempat lain lalu kita akan melupakan dusun tasosok. Ingat bahwa kenangan itu pernah ada. Kenangan itu kita pernah bangun bersama-sama dengan temanmu. Yakin saja bahwa suasana di tempat yang baru itu jauh walaupun lebih bagus dari sana. Yakin bahwa kenangan itu pernah ada bersama dengan kita semua yang ada di sekolah ini. Anak-anakku semua yang mau ditinggalkan nanti, saya teringat 18 tahun yang lalu, hikmah maulid yang keempat. 18 tahun yang lalu ada peserta didik saya namanya Arham. Waktu saya mengajar di SD 34 Biroro, Kecamatan Sinje Timur. Waktu itu saya langsung tamatkan karena penempatan saya pada waktu itu bulan 11, maka 1 semester saya bersama. Lalu begitu tamat saya punya anak-anak ini, dia lanjutkan pendidikannya di Makassar. Saya tidak ketemu lagi, 1 semester saja saya ketemu di sekolah itu. Dia lanjutkan pendidikannya di Makassar, lalu dia sekolah di SMA. Di SMA dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diberikan rezeki, dia menjadi angkatan tentara pada waktu itu. Dia sekarang tugas di Makassar. Pernah saya ketemu, kebetulan dia juga jaga di jalanan. Lalu waktu itu dia pakai kacamata, pakai masker. Lalu tiba-tiba saya pura-pura saya mau ditilang tentara. Lalu begitu saya takut karena ada tentara gabungan dengan polisi waktu itu ingin tilang saya. Tiba-tiba saya ditodong dengan senjata. Betapa anjo hatua pada besar dengan lalanya anjo lalanya antama anjo ateng besar dengan pagonnya. Lalu tiba-tiba langsung dia buka pakai kacamata dengan maskernya, lalu lompat peluk saya. Lalu dia katakan, "Perau, alhamdulillah sekarang saya sudah berhasil. Saya sekarang jadi angkatan, Pak. Kita sama-sama dulu. Saya ini peserta didikmu yang pernah kamu bimbing waktu kita di SD dulu, Pak." Lalu saya katakan, "Siapa namamu, Nak?" Dia katakan, "Saya Arham." Lalu saya tanya, sampai saya tinggalkan kembali Sinje Timur, tidak pernah saya kenal ada peserta didik saya namanya Arham. Lalu dia katakan, "Memang Pak, kita tidak kenal mungkin saya karena kita cuma bersama 1 semester saja waktu itu. Saya letin dengan Ripai, saya letin dengan Diana waktu itu. Saya teringat, oh iya, kamu Arham. Alhamdulillah,
Dia cium lagi saya punya tangan, lalu dia katakan, saya tidak bisa berhasil seperti ini Pak, seandainya bukan dorongan dan bimbingan dari kita. Disitulah kebanggaannya kita peserta didik. Jika sekiranya nanti nak diingat, semua anak-anakku yang pernah tamat di sekolah ini, tidak ada namanya istilah mantan guru. Jika sekiranya nanti kamu ketemu dengan peserta didik yang pernah ajar kamu di sini, maka peluklah dia, ciumlah dia tangannya, lalu ucapkan terima kasih kepadanya. Begitulah yang dicontohkan Rasulullah. Dia tidak memandang enteng orang yang ada di bawah, adik-adiknya, tetapi selalu dia menghormati yang tua. Betapa bahagianya kita nak, jika sekiranya kita berhasil nanti, lalu kita datang bersimpu di hadapan gurumu, lalu kamu meminta maaf dan mengakui bahwa seandainya dulu ibu bapak kita tidak pernah ajarkan seperti ini, maka saya tidak akan seperti ini. Ini semua yang dicontohkan oleh Rasulullah, perlu diterapkan. Saya kira ini barangkali, lalu jam berapa kita sekarang? Oh iya, masih ada barangkali hiburan-hiburan yang lain Pak setelah ini. Oleh karena itu kita sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, tetapi waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita ketemu nanti di waktu yang lain dan tempat yang berbeda barangkali. Saya kira inilah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Martin SPD, kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat kepada kita semua. Begitu pula mari kita mengaturkan salam dan selawat kepada manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi akhir zaman, Nabi pembawa dinul Islam yang kelak akan kita harapkan syafaatnya. Marilah sejenak kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa dalam kegiatan hari ini. Ibu dan bapak serta saudara sekalian, mohon berkenan untuk menundukkan kepala sejenak, semuanya berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini Selasa 27 Desember 2022, kami semua berkumpul di sini di SD Negeri 240 Tasoso. Kami telah menyelesaikan separuh acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua bernilai ibadah dan bernilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon atas kehadirat-Mu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua dan saudara seluruh muslim di dunia. Kabulkanlah doa atas harapan kami, kabulkanlah segala keinginan kami yang menurut-Mu baik bagi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah pencipta segala yang tercipta, penyembuh segala yang luka, Maha tahu dan menyaksi segala peristiwa. Oleh karena itu, kami mohon limpahkan rahmat dan kehendak-Mu pada setiap rangkaian yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar, kami menyelesaikan separuh berbagai rangkaian acara peringatan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala yang kami lakukan berujung dengan segala ridho-Mu, menjadi manfaat dan dapat meningkatkan kualitas orang kami sebagai penerus bangsa. Ya Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar, jadikanlah kami orang-orang yang mampu meneladani semua akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami putra putri bangsa yang memiliki keunggulan berdaya saing tinggi, berkepribadian, berkreasi, berbudi pekerti dan mengabdi kepadamu. Limpahkan berkah dan hidayah-Mu agar kami tidak keliru dalam kehidupan ini, serta kami mampu melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.